Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Amin. Jumpa lagi kita di pembelajaran prakarya. Masih ingat kan kalian? Nah, kali ini kita masuk di materi pengolahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang mesti kalian ketahui. Pertama, mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ketiga, merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Pengolahan bahan pangan serelia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, sekarang ini yang kita bahas pengertian dulu ya. Pengertian dari serelia, umbi, dan kacang-kacangan agar kalian paham yang mana dimaksud atau kalian dapat membedakan antara serelia, umbi, dan kacang-kacangan. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman serelia, tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Kelompok tanaman serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Nah, sekarang kita membedakan antara ketiga bahan pangan tersebut ya. Nah, yang pertama serelia. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termaksud sebagai kelompok kacang-kacangan ya. Berdasarkan penelitian terbaru dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan. Wow, bagus juga ya pangan jenis kacang-kacangan ini.
Nah, yang terakhir adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meski dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Namun, pemanfaat umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Tentu, hal ini tidak patut dilakukan. Tuhan menciptakan manusia, tumbuhan, dan hewan tentu memiliki manfaat masing-masing. Kita sebagai manusia yang berpikir dan cerdas patut mengapresiasi dan mensyukuri atas karunia Tuhan ini. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian sudah dapat membedakan antara ketiga bahan pangan tersebut. Jadi, kalau kalian ingin membuat makanan dan minuman, kalian sudah dapat membedakan yang mana saja yang dapat jadi makanan dan yang mana dapat kalian olah menjadi minuman. Nah, di masa pandemi sekarang ini, ingat ya, jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Jaga kesehatan ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.